Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 11 TJKTA, dan pada video ini kami akan membahas tentang shared hosting. Sebelum memulai pembahasannya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Atna Syafiran Ranjani dari nomor absen 2, dan saya bersama rekan saya. Saya Aden Rizky Rahman, absen 3. Perkenalkan, nama saya Vicky Alfian Aditya dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Yoga Eka Kusuma dari absen 33. Kami akan membahas tentang bagaimana cara melakukan konfigurasi shared hosting pada VPS. Shared hosting adalah layanan hosting di mana beberapa website berbagai sumber daya dalam satu server yang sama. Dengan sistem ini, pengguna dapat mengelola website mereka dengan biaya yang lebih terjangkau tanpa harus memikirkan pengelolaan server secara langsung. Layanan ini sering digunakan oleh blog pribadi, website bisnis kecil, serta website edukasi. Karena selain murah, pengguna juga tidak perlu memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang administrasi server. Dalam topologi tersebut, ada satu server yang akan melakukan hosting ke 3 domain berbeda. Nantinya, server ini akan membagi dan mengelola sumber daya sehingga ketiga domain tersebut dapat beroperasi dengan baik. Sebelum melakukan konfigurasi, ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu internet yang stabil, 1 VPS, dan DNS. Sebelum melakukan konfigurasi shared hosting, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah record pada setiap DNS menjadi mengarah ke IP address milik virtual private server kita atau VPS. Di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu IP address VPS kita. Di sini IP address saya itu 203.175.10.1. Copy saja ini IP address-nya, lalu pergi ke website tempat kita membeli domain, manage DNS, dan pilih salah satu domain yang ingin digunakan. Di sini saya akan menggunakan yogaika.my.id. Nah, setelah itu pada bagian record di sini saya sudah mengubahnya sebelumnya agar proses propagasi IP address-nya tidak akan berjalan terlalu lama. Nah, untuk record itu yang diubah yang di sebelah sini. Dan untuk mengecek apakah record-nya sudah berubah atau belum, kita bisa melakukan ping kepada command prompt. Nah, di sini kita melakukan ping ke domain yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan domain yogaika.my.id. Nah, di sini reply-nya sudah dari IP address VPS kita. Selanjutnya saya menggunakan domain dianrizky.my.id. Tunggu sebentar. Nah, dapat dilihat di sini kita juga mendapatkan reply dari IP address VPS-nya. Dan yang terakhir saya akan menggunakan domain dari domain Atna ID. Tunggu sebentar. Nah, di sini domain Atna ID juga mereply dengan IP address virtual private server kita. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu login menggunakan putih. Untuk login menggunakan putih itu kita bisa buka terlebih dahulu aplikasi putihnya. Nah, lalu masukkan IP address dari VPS kita. Lalu klik open. Nanti akan muncul jendela login untuk kita meremote VPS kita. Di sini kita akan login menggunakan user root. Lalu klik enter. Untuk passwordnya klik enter lagi.
Nah, di sini sudah berhasil login. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah berhasil login, langkah selanjutnya adalah menambahkan user untuk masing-masing DNS yang ingin digunakan. Karena di sini kami menggunakan 3 DNS, maka tambahkan 3 user dengan perintah add user. Yang pertama kita tambahkan dulu. Masukkan passwordnya. Lalu enter dan next. Nah, lalu tambahkan lagi user 2. Masukkan passwordnya. Enter. Lalu yes. Lalu tambahkan user 1 lagi. Lalu enter. Yes. Jika sudah, kita sudah berhasil menambahkan add user. Kita sudah berhasil menambahkan user. Untuk konfigurasi selanjutnya memerlukan penginstalan beberapa paket. Jadi update terlebih dahulu daftar paket menggunakan perintah apt update. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah, setelah melakukan update pada daftar paket yang ada, install paket web service Apache 2 menggunakan perintah apt install Apache 2. Jika sudah, klik enter, lalu kita tunggu sampai selesai. Lalu klik Y. Lalu kita tunggu sampai selesai. Nah, proses penginstalan sudah selesai. Setelah menginstal Apache 2, pindah ke direktori /etc Apache 2 menggunakan perintah cd /etc/apc 2. Bentar. Jika sudah masuk, ubah file Apache 2 conf menggunakan perintah nano. Jika sudah, cari pada bagian direktori var. Dalam file ini, ubah baris yang mengatur indeks menjadi /home karena nantinya file indeks HTML yang akan diakses oleh Apache 2 akan berada di dalam direktori /home. Kita ganti dulu. Ini kita hapus. Jika sudah, Ctrl+X, Y, lalu klik enter. Langkah berikutnya adalah menyalin konfigurasi default Apache 2 agar dapat digunakan sebagai file konfigurasi untuk masing-masing DNS. Kita masuk dulu DB size. Lalu nyalain konfigurasi default set Apache 2 agar dapat digunakan sebagai file konfigurasi untuk masing-masing DNS. Titikon, lalu yang kedua Adrian titikon, lalu yang ketiga Admin. Selanjutnya, pada masing-masing file konfigurasi untuk setiap DNS, ubah baris yang mengatur server name dan dokumen root. Caranya adalah dengan menggunakan perintah nano nama file .conf. Sini saya yoga dulu nano yoga .conf. Lalu cari bagian server name, hapus tanda pagarnya. Lalu pada bagian URL nanti yogaika.myid.
pada baris server name, ubah menjadi nama domain yang digunakan. Selain itu, tambahkan juga server alias untuk mendefinisikan nama domain tambahan yang dapat mengarah ke virtual host yang sama. Server alias juga lalu pada baris dokumen root, ubah menjadi direktori letak konfigurasi index.html berada atau konfigurasi tampilan Apache 2. Nah, jika sudah, lakukan konfigurasi yang sama ke dua user lainnya. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada file konfigurasi Apache 2, selanjutnya kita akan menginstal paket untuk membuat sebuah database karena kita ingin menginstal WordPress yang membutuhkan database. Untuk mendownload untuk nama-nama paketnya itu ada MySQL Server, MySQL Client, dan phpMyAdmin. Untuk mendownloadnya kita menggunakan perintah apt install MySQL Server, MySQL Client, phpMyAdmin, min-y. Selanjutnya proses download akan berlangsung dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, nanti pada saat proses penginstalan akan muncul jendela konfigurasi untuk phpMyAdmin. Di sini kita disuruh memilih antara Apache 2 atau Lake PD sebagai web server yang mengelola phpMyAdmin. Di sini saya akan memilih Apache 2 saja, lalu klik enter. Selanjutnya kita tunggu lagi. Nanti akan muncul lagi jendela untuk melakukan konfigurasi database untuk phpMyAdmin. Di sini kita ditawarkan untuk mengkonfigurasi database phpMyAdmin menggunakan dbconfig common. Di sini pilih yes saja. Lalu masukkan password yang ingin digunakan untuk phpMyAdmin. Masukkan password lagi untuk melakukan konfirmasi terhadap password yang tadi sudah kita masukkan. Nah, setelah selesai menginstal beberapa paket tadi, selanjutnya kita akan membuat database untuk konfigurasi WordPress kita. Nah, langkah yang dilakukan adalah mengetikkan perintah MySQL untuk masuk ke MySQL Shell. Nah, selanjutnya kita akan membuat user baru dengan menggunakan perintah create user. Ketik 1 nama user, ketik 1 add, ketik 1 localhost, ketik 1 identified by, ketik 1 masukkan password yang ingin digunakan untuk database tersebut, lalu ketik 1 lalu titik koma. Jika sudah, klik enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat database-nya caranya dengan menggunakan perintah create database, lalu masukkan nama database yang ingin digunakan. Di sini saya akan menggunakan nama database-nya itu WordPress 1, lalu titik koma. Jika sudah, klik enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat user yang tadi sudah kita buat. User yang baru kita buat tadi memiliki akses penuh terhadap database yang baru saja kita buat. Caranya adalah menggunakan perintah grant all on
Lalu masukkan nama database-nya yaitu WordPress 1 titik dan bintang, lalu tuh setelah itu ketik 1 nama user, ketik 1 add, ketik 1 localhost, ketik 1 lalu titik koma. Nah, lakukan langkah yang sama untuk kedua user yang lain. Nah, di sini saya sudah melakukan hal yang sama kepada dua user yang lain. Cara untuk mengeceknya adalah kita menggunakan perintah show database. Dan dapat dilihat di sini ada 3 database yang baru saya buat, yaitu WordPress 1, WordPress 2, dan WordPress 3. Nah, selanjutnya kita akan menginstal file WordPress-nya. Sebelum menginstal file WordPress, kita memerlukan paket unzip untuk mengekstrak file WordPress yang akan kita download. Untuk melakukan penginstalan, cukup gunakan perintah apt install unzip lalu ketik enter. Tunggu proses downloadnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kita bisa melakukan download. Kita bisa pergi ke directory home terlebih dahulu menggunakan perintah cd/home. Nah, pada directory home ini baru kita lakukan download terhadap file WordPress menggunakan perintah widget. Widget https wordpress.org latest zip. Jika sudah, klik enter. Nah, lalu tunggu proses pengunduhan file WordPress ini sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita dapat melihat bahwa di sini sudah ada paket yang bernama latest zip. Nah, paket latest zip ini itu adalah file WordPress yang belum diekstrak. Untuk mengekstraknya, kita bisa menggunakan perintah unzip latest zip. Nah, setelah itu tunggu proses pengekstrakannya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, lalu kita cek lagi menggunakan perintah ls, nanti akan ada file yang bernama direktory yang bernama WordPress. Nah, direktory WordPress ini akan kita copy ke masing-masing direktory user yang ada. Caranya adalah dengan menggunakan perintah cp min r, lalu nama filenya itu WordPress, terus /home/yoga. Nah, kita bisa melihat bahwa pada directory home/yoga akan ada file yang bernama WordPress. Nah, selanjutnya kita akan melakukan copy juga untuk ke /home/adrian. Dan juga /home/ad. Nah, langkah selanjutnya, jika kita sudah melakukan penyalinan file WordPress, adalah kita melakukan konfigurasi pada file WordPress tersebut. Pertama, kita akan masuk ke directory salah satu user, lalu directory WordPress-nya, cd/wordpress. Nah, di sini kita lihat akan ada file yang bernama wp-config sample.php. Nah, kita akan mengkonfigurasi WordPress pada file tersebut. Jadi gunakan perintah nano lalu wp-config sample.php. Nah, pada file ini
yang perlu kita ganti adalah pada DB name, DB user, dan DB password. Untuk DB name ini kita masukkan nama database untuk user yoga. Nama yang tadi saya buat itu nama database-nya WordPress 1. Username-nya itu yoga, dan passwordnya itu passwordnya 1 2 3 4. Jika sudah, kita simpan filenya menggunakan dengan mengklik Ctrl+X, lalu Y. Nah, di sini itu kita ganti namanya dari wp-config sample jadi wp-config.php. Nah, jika ada muncul save file under different name, please pilih Y. Nah, jika sudah, maka lakukan konfigurasi yang sama untuk file WordPress kedua user yang lain. Jika sudah melakukan konfigurasi kepada semua file WordPress yang ada pada masing-masing directory user, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan disable dan juga enable konfigurasi website. Nah, yang perlu kita disable adalah konfigurasi website default Apache menggunakan perintah A2 decide lalu 000 default con. Lalu kita akan melakukan enable ke konfigurasi yang baru kita buat, yaitu konfigurasi yoga.conf, adrian.conf, dan juga atnah.conf. Caranya adalah menggunakan perintah A2 nsite yoga.conf, lalu klik enter. A2 nsite adrian.conf, lalu klik enter. Setelah itu A2 nsite atnah.conf, lalu klik enter. Nah, jika sudah, maka kita perlu melakukan reload layanan Apache 2 menggunakan sistem ctl reload Apache 2. Maka langkah-langkah konfigurasi sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap verifikasi. Nah, selanjutnya untuk melakukan verifikasi, kita bisa mengakses domain yang tadi kita config, yaitu yogaika.myid, lalu enter. Nah, nanti akan muncul halaman untuk melakukan instalasi WordPress. Nah, di sini kita disuruh masukkan judul site atau judul webnya. Di sini saya akan masukkan website yoga. Untuk username-nya saya pakai nama saya. Lalu passwordnya di sini sesuaikan saja passwordnya. Lalu masukkan lagi password yang sama, dan juga masukkan email yang kita gunakan. Nah, jika sudah diisi semua, baru kita klik install WordPress. Nah, selanjutnya kita klik login. Nanti kita akan diarahkan ke halaman login WordPress. Nah, jika halaman login WordPress yang sudah muncul, kita masukkan username yang tadi kita masukkan pada halaman instalasi, dan juga password yang kita masukkan pada halaman instalasi.
Nah, jika sudah, klik login. Nah, dan jika kita sudah masuk ke tampilan WordPress seperti ini, maka instalasi WordPress menggunakan shared hosting sudah berhasil dilakukan. Untuk mengecek domain yang lain juga, di sini saya akan memasukkan nama domain yang lain, yaitu Adrian Rizky My ID dan juga Adna Biz ID. Nah, pada Adrian Rizky My ID kita juga akan diarahkan ke halaman instalasi WordPress. Nah, nanti itu prosesnya akan sama seperti menginstal WordPress pada domain yogaika.myid. Pada domain Adna Biz ID juga sama, kita akan langsung diarahkan ke halaman instalasi WordPress. Dan proses instalasinya akan sama seperti saat kita menginstal WordPress pada domain yogaika.my.id. Nah, sampai sini dapat dipastikan bahwa proses instalasi WordPress menggunakan shared hosting sudah berhasil dilakukan. Kesimpulannya adalah melalui tugas ini kami telah mempelajari dan mempraktikkan konfigurasi shared hosting mulai dari instalasi web server, pengelolaan domain, hingga pengaturan database. Shared hosting merupakan solusi yang efektif dan terjangkau untuk mengelola banyak website dalam satu server. Hal ini sangat berguna dalam administrasi dan pengelolaan server, terutama bagi mereka yang ingin mengoptimalkan layanan hosting dengan efisien. Dengan demikian, kami berharap video ini dapat membantu teman-teman memahami konsep dan konfigurasi shared hosting dengan lebih baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.